Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang wesel atau surat sanggup atau promissory note, materi mata kuliah matematika keuangan. Ini merupakan video lanjutan dari materi diskon sederhana dan diskon majemuk. Kita pertama sekali harus mengetahui apa itu wesel atau surat sanggup. Wesel adalah janji tertulis seorang debitur atau pembuat wesel untuk membayar kepada atau perintah dari kreditur atau penerima wesel sejumlah uang dengan bunga atau tanpa bunga dan pada tanggal tertentu. Wesel yang mengandung bunga disebut dengan wesel berbunga atau interest bearing note. Sedangkan yang tidak berbunga disebut non-interest bearing note. Wesel tagih untuk yang menerima. Jadi wesel tagih itu dikatakan untuk yang menerima wesel, dan wesel bayar untuk yang membuat. Untuk mendiskon nilai jatuh tempo suatu wesel dilakukan dengan cara yang pertama, kita bisa melakukan dengan hitung nilai jatuh tempo atau S dari wesel tanpa bunga adalah nilai yang tertera pada wesel. Nilai jatuh tempo wesel dengan bunga adalah nilai akumulasi dari nilai yang tertera pada wesel atau nilai pari pada suku bunga atau R selama jangka waktu wesel itu sendiri. Kemudian hitung nilai sekarang atau nilai diskon dengan cara mendiskon nilai jatuh tempo pada suku bunga tertentu untuk jangka waktu antara tanggal jatuh tempo dan tanggal transaksi. Jadi ini langkah demi langkah nanti akan kita gunakan untuk menyelesaikan semua wesel. Di video kali ini saya tidak menampilkan wesel itu, nanti bisa kita cari di referensi yang lain, model wesel itu seperti apa ya. Ya bisa kita lihat di nanti di berbagai buku atau nanti kita searching, kita bisa lihat bentuk wesel itu kira-kira seperti apa. Di sini saya langsung saja ke sebuah contoh permasalahan tentang wesel, dan contoh ini nanti akan membantumu untuk menyelesaikan permasalahan tentang soal-soal mengenai wesel ya. Jika wesel ditandatangani Randy yang terbit dari tanggal 1 Juli 2019 dan jatuh tempo 60 hari atau tanggal 30 Agustus dengan bunga 11% per annum. Nilai wesel pada saat jatuh tempo itu dia 100 juta. Jika wesel tersebut ditandatangani Randy di atas tanggal 1 Agustus 2019, kemudian dijual oleh Rais ke bank dengan menggunakan tingkat diskon 15%. Hitunglah berapa nilai yang akan diterima Rais, kemudian berapa tingkat bunga yang akan diterima bank atas investasinya dalam wesel di atas jika wesel tersebut dipegang hingga tanggal jatuh tempo. Kemudian berapa tingkat bunga yang didapat Rais ketika menjual pada saat tanggal 1 Agustus 2019. Jadi kira-kira ceritanya seperti ini. Nanti kalau di weselnya kita bisa lihat, ini yang minjam si Randy kepada si Rais. Si Randy meminjamnya pada tanggal 1 Juli 2019. Dengan nilai uangnya itu 100 juta. Dan dia membuat kesepakatan akan jatuh tempo 60 hari akan diganti. Kira-kira seperti itu di tanggal 30 Agustus. Ya, 30 Agustus. Kira-kira seperti itu perjanjian mereka dari awal. Ternyata pas di pertengahan jalan, sepertinya si Randy terbengkalai. Ya, terbengkalai. Yang seharusnya dia harus tanda tangan di tanggal 1 Juli tadi, persepakatannya, makanya dia tidak tanda tangani itu di atas tanggal 1 Agustus, jadi terbengkalai. Jadi
si Rais membuat keputusan dia ingin menjualnya ke bank dan dia akan mendapatkan diskonnya itu 15%. Ya, dia menjualnya ke bank. Kira-kira ceritanya seperti itu. Dan pertanyaannya di sini berapa yang akan diterima si Rais, berapa tingkat bunga yang akan diterima bank, dan yang ketiga itu berapa persen yang didapatkan oleh Rais ketika menjualnya pada tanggal 1 Agustus. Oke. Baik, kita akan jawab pertanyaannya satu-satu ya. Dari yang pertama ya. Kita jawab. Langkahnya yang pertama itu kita harus buat dia sketsanya dulu. Sketsa dalam artian sketsa gambarnya atau jalan ceritanya, kan gitu. Tadi saya umpamakan ini seperti ini aja ya. Oke. Tadi awalnya mereka janjinya 1 Juli. Mereka berjumpanya 1 Juli 2019. Namanya di sini akan dibayar dia itu 30 Agustus. 30 Agustus 2019. Kemudian dia tadi dapat bunga ya. Ini dia. Ada bunganya katanya 11%. Berarti kita buat di sini 11% bunganya ini. 11% per annum atau per tahunnya gitu ya bahasanya kira-kira. Jangka dari tanggal 1 Juli sampai 30 Agustus itu 60 hari. Kemudian ada tadi di sini agak kita buat di tengah aja 1 Agustus. Si Randy katanya mau naikannya di tanggal 1 Agustus 2019. Istilahnya kesepakatannya di sini dan tanganinya dia mau ambilnya di tanggal segini surat itu. Kira-kira seperti itu. Tapi si Raisnya tadi kurang ini jadi dia istilahnya ya ceritanya dia butuh dana jadi dia mau jual ke bank. Tapi kesepakatan ini masih berjalan terus. Kira-kira seperti itu. Kemudian karena kan kesepakatannya tadi dari tanggal 1 Juli sampai 30 Agustus ini sama si Randy tadi ya. Randy. Tapi si Rais kurang percaya atau kurang ini, dia masih butuh dana. Jadi yang kesepakatannya tadi dimundurkannya lagi ke tanggal segini karena dia mau jumpai bank. Ya, bank. Dan di sini dapat diskon 15%. Jarak dari tanggal 1 Agustus ke 30 Agustus itu 29 hari ya. 29 hari. Oke. Maka kita akan mencari nilainya ya. Kan tadi soal kita yang pertama berapa nilai akan diterima oleh Rais ya selaku si penjual. Oke. Jadi buat dulu nanti seperti ini. Nilai jatuh tempo. Jadi ini langkah demi langkah ya. Cara pengerjaannya seperti ini. Nilai jatuh tempo S sama dengan modalnya tadi kan 100 juta. Jadi ditulis 100 juta. Ya, 100 juta dikali ini rumus ya. Ini udah ketentuan rumus sebelumnya untuk mencari bunga ya. 1 ditambah 0,11. Dari mana 0,11? Dari sini. Bunganya tadi ya, 11 per 100 sama dengan 0,11. Makanya ini 0,11 ya. Dikali 60 per 365. 60 ini 60 hari. 365 harinya ya. Total hari dalam 1 tahun. Nah, kira-kira seperti ini. Maka kita dapatkan nanti hasilnya ini semua perhitungan ini. Ya, kita dapatkan hasilnya. Ini 101 juta 808 219,18. Kira-kira seperti itu. Ini masih nilai jatuh temponya. Ya.
Kemudian nilai yang diterima pada tanggal 1 Agustus ini untuk keseluruhan dari sini kemari. Ini kan 11%. Sekarang kita mau cari yang 1 Agustus ini. Jadi judulnya di sini nilai yang diterima ya. Nilai yang diterima ya, tanggal 1 Agustus. Tanggal 1 Agustus 2019 ya. Jadi yang diterima seharusnya dari sini kemari tadi kan totalnya ini. Nah, ini totalnya ya. Nah, jadi langsung aja dibuat rumusnya tetap sama, cuman nilainya yang berbeda. Aturannya di sini 100 karena ini bahan pokoknya tadi. Udah kita ganti dengan ini. 100 101 808 219,18 ya dikali 1, ini dikurang ya, udah dikurang karena dia mengurang, karena dia mundur makanya dikurang. Kurang 0,15. Dari mana 0,15? Dari sini. 15 per 100. Ya, jadi 0,15-nya dapat dari sini. Diskonnya tadi. Dikalikan dengan harinya. Harinya di sini kan 29 hari. Maka 29 per 365. Maka S sama dengan, nanti kita hitung ini, kalikan dulu, baru 1 hasil kurang jadi ini, baru kalikan kemari, maka akan diperoleh 100.594.888,35. Jadi pertanyaan nomor 1, berapa yang diterima oleh si Rais? Ya gitu ya kira-kira ya. Berapa yang akan diterima oleh Rais? Jadi yang mau diterima oleh Rais, langsung aja kita buat aja P ya. P, modalnya tadi, kita buat aja modalnya tadi ini ya 100 juta ya. Kemudian ini yang udah didapat berarti ini 100.594.888,35 dikurangi 100 juta. Oke, dikurangi 100 juta. Maka yang diterima si Rais tadi sebesar 594.888,35. Nah, ini yang diterima oleh si Raisnya tadi untuk pertanyaan yang A. Jadi langkahnya seperti ini, gambarkan dulu dia, kemudian hitung berapa harinya, berapa dia jarak yang dari sini dulu kemari. Ya, itu dia persenannya berapa, kemudian mundur, berapa tanggal berapa yang dia mau lagi. Kira-kira seperti itu. Jadi lama harinya harus kita perhatikan dengan baik ya. Nah, kira-kira pengerjaannya untuk nomor A seperti ini. Jadi yang didapatkan dia sebesar 500.000 ya. 594.888,35. Ikuti aja caranya ini, pasti kamu bisa. Oke. Kita lanjut untuk menjawab soal yang B. Soal yang B katanya berapa tingkat bunga yang diterima oleh bank atas investasinya. Oke. Kita akan jawab untuk yang investasi bank. Oke. Caranya gampang saja, seperti video sebelumnya. Ini ada 2 cara. Kita bisa menggunakan nanti R, ya. Rumusnya R, SI per P kali T. Boleh seperti ini. Di mana R sama dengan SI. SI itu kita peroleh ya dari ini tadi ya. Yang hasil yang ini ya dengan hasil yang ini. Yang ini, sorry. Hasil yang pertama yang ini dengan hasil yang ini. Anggap aja ini saya buat S2 biar apa ya, ini S1, ini pembicaraan aja. Jadi kita dapatkan SI itu, saya buat aja di sini. SI itu SI2 dikurang
ya, SI2 SI2 SI1 SI1 dikurang SI2. Nah, jadi nanti di sini 101 yang dari sini ya. Ini kan ada 101 dengan 100 yang ini. Jadi 101 808 tadi ya. 219,18 dikurang dengan 888,35. Nah, jadi hasilnya SI-nya di sini 1.213,330,385 ya. 85 karena 18 kurang 385 ya. Oke. Ini untuk S-nya. Kalau P-nya tetap 100, yang T-nya bisa kita gunakan yang 29 hari. Ya, di sini yang 29 hari yang dipakai ya. 29 hari karena untuk banknya bukan keseluruhannya tadi ya. Jadi ini 1.213 ya per 100 juta. Ini 100 juta dikali dengan 29 per 365. Maka kita akan peroleh hasilnya nanti nilai R-nya di sini 0,1518 atau kalau kita kalikan dengan 100% berapa persen dia mendapatnya 15,18%. Nah, kira-kira seperti itu ya. Atau kita bisa gunakan rumus untuk lebih cepatnya lagi. Kita bisa gunakan rumus yang ekuivalen ya. Video sebelumnya kita udah bahas yang ekuivalen, R-nya yang ekuivalen dengan diskonnya tadi 15%. Langsung saja bisa kita gunakan R sama dengan D per 1 dikurang D kali T. Langsung aja R sama dengan D-nya diskonnya 15% ya. 15% itu kan kalau kita bagikan 0,15. Jadi 0,15 per 1 dikurang D diskonnya lagi ya. 0,15 dikali T. 29 per 365. Nah, kira-kira seperti ini. Maka R-nya nanti akan sama. Kita dapatkan 15,18%. Jadi ini akan sama ya. Sama hasilnya. Jadi kalau ditanya berapa yang didapatkan investasi oleh bank, hasilnya ini 15,18% ya. Boleh kita menggunakan langkah ini, boleh kita menggunakan langkah yang ini. Sama saja. Oke, ini untuk menjawab soal yang nomor B-nya, oke, atau yang B-nya ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga tadi, berapa tingkat bunga yang didapatkan Rais? Berarti ke persennya ya, lebih ke persennya. Rumusnya tetap kita menggunakan yang ini. Oke, kita gunakan yang ini. Saya buat saja. Saya hapus dulu ya untuk yang ini. Saya hapus dulu. Ini aja saya hapus. Oke, saya hapus. Jadi kita menggunakan rumus yang itu. Kita ikutkan rumus yang itu nanti. Oke. Oke. Kita tetap menggunakan rumus yang di atas. Di mana di mana R sama dengan SI per P kali T. Kita gunakan rumus ini untuk mencari jawaban yang soal C. SI-nya udah kita dapatkan, berapa yang didapatkan si Rais tadi? SI-nya itu ini ya, yang udah didapatkan Rais tadi. Ini. Jadi kita nggak perlu cari lagi, langsung aja nilainya masukkan. 500
594.888,35. P-nya di situ pastinya 100 juta. Dan T-nya di situ kita hitung jaraknya 31 hari. 31 hari. Dari mana kita hitung 31 hari? Kita terhitung ya. Kita menghitungnya dari 1 Juli ke 1 Agustus. Ini 31 hari. Oke, dari Juli ke Agustus. Makanya dia 31 hari. Oke. Dari mana dia 31? Ya dari 30 ini Juli ke Agustus. Maka langsung aja masukkan rumusnya. R sama dengan nilainya masukkan 594.808,35 per P-nya 100 juta. Ya, dikali dengan 31 per 365. KR sama dengan, nanti kita akan dapatkan hasilnya 0,07 atau lebih pasnya kita persenkan jadi 7%. Jadi si Rais akan mendapatkan seperti soalnya tadi, berapa si Rais mendapatkan 1 Agustus 2019 tingkat bunganya sebesar tingkat bunga yang dia peroleh sebesar 7%. Jadi ini untuk menjawab yang permasalahan soal yang C. Saya rasa untuk video kali ini akan memudahkanmu untuk menjawab soal tentang Wessel. Terus berlatih dan tetap semangat.